peneliti saya itu nggak odong-odong bang, nggak melebar kemana-mana. Ini aja bang, kalau netizen ini saja pun dirahasiakan oleh publik. Lembaga publik merahasiakan begini. Sorry bang, abang jangan merendahkan saya. Saya nggak merendahkan Bang Bona. Abang lebih rendah dari saya. Jadi saya kan lagi di panggung, berarti abang melihat saya dong. Enggak dong, kan ini bicara konteks kasus ya kan. Jangan diklaim juga di luar negeri ada, terus di Republik ini ada. Gue nggak boleh diklaim itu. Kalau boleh bang, sarankan ke saya, gak usah kasih ijazah aslinya. Tolong suruh KPUD Solo, tolong suruh PPID Solo, kasih soft copy, kasih dokumennya ke saya. Ya kenapa Jangan hanya soft copy saja pun. Ya kenapa minta tolong ke saya, kan abang yang melakukan gugatan. Minta laksana. Kenapa ini aja dilarang? Ini aja hanya. Jadi maksud saya soal yang dilaporkan sama Pak Jokowi kan soal lain, biar orang tidak sembarang menuduh tanpa dasar. Supaya publik pun juga di bawah itu tidak juga melakukan hal yang sama. Tiba-tiba dia sampaikan ke gurunya, Pak Guru saya yakin ijazah Bapak palsu, kan gitu loh. Dasarnya apa? Ya coba saya lihat mana ijazahnya, kan gitu loh. Nah ini soal-soal kan menjadi pelajaran buat publik. Tapi bahwa ditanya tadi soal psikologisnya Mas Wapres, psikologisnya Pak Jokowi, nggak ada yang terganggu. Dan kita semua selalu sebagai bagian dari pendukungnya Pak Jokowi, yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Wapres selalu memberikan support ya agar beliau-beliau ini bisa melewati soal-soal yang jauh lebih penting dibandingkan soal ini. Ini kan mau tidak mau itu harus direspon, tapi sebenarnya buat kepentingan publik juga kan gitu loh. Tidak juga akhirnya membuat publik ini nambah sejahtera juga enggak, malah mumet juga, ngabisin kuota juga kan, gitu loh. Harus ngelihat gitu loh. Tapi ya kita anggap ya bagian dari hiburan juga ya. Bagian dari hiburan, sekarang kan Sri Mulat udah nggak ada. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa buat lucu-lucuan juga gitu. Sekarang ya kan udah banyak, jadi ya pelawak-pelawak kita udah jarang ya tampil-tampil yang lucu-lucu. Nah sekarang ini menurut saya sih lucu sih. Bang, nggak ada selimut katanya. Pertunjukan abang ini lucu-lucuan. Enggak, abang ini terlalu agak remeh dengan peliti Scopus loh. Enggak, saya nggak ngeremehin abang. Saya nggak general. Saya bisa jamin bang, abang belum tentu bisa dapat Scopus. Saya bicara soal isu ijazahnya. Saya tidak bicara soal. Saya pemain Sri Mulat, gila. Jadi kalau saya bicara konteks isu ijazah, saya lihat lucu-lucuan aja. Sorry bang, abang jangan merendahkan saya. Saya nggak merendahkan Bang Bona. Abang lebih rendah dari saya. Jadi saya tidak merendahkan Bang Bona, tidak merendahkan penelitian abang. Saya kan lagi di panggung, berarti abang melihat saya dong. Enggak dong, kan ini bicara konteks kasus ya kan? Enggak, saya di sini bang. Ini bicara abang isu. Bilang saya Sri Mulat, aduh bang. Enggak, saya bilang Sri Mulat udah nggak ada. Jadi kalau misalnya orang melihat ini agak lucu, saya mau bilang sama kalian, saya lucu juga. Carilah anak muda sekarang, cari kasus Presiden Hongaria yang kenapa palsu ijazahnya. Dia bukan ijazahnya palsu, tapi disertasinya yang plagiat. Bayangkan di Hongaria, seorang presiden punya ijazah asli dari kampusnya, hanya gara-gara plagiarisme mengutip disertasi orang, ketahuan dipecat. Kalian cari namanya menteri di Jerman. Begitu juga kasusnya. Jadi kita ini, bangkitlah. Artinya ini bukan masalah percaya atau enggak. Kenyataan ada kok, di Jerman aja ada, di Hongaria aja ada. Kenapa Indonesia enggak ada? Ya bukan berarti juga pasti ada kan. Percaya aja. Makanya bang, awalnya kritis lah. Jangan bukan berarti pasti ada. Jangan diklaim juga di luar negeri ada, terus di Republik ini ada. Gue nggak boleh diklaim itu. Seperti itu. Jadi saya nggak mengajukan. Jangan kita lihat Donald Trump juga palsu juga itu. Bisa jadi. Iya makanya, tapi jangan dipastikan. Oke. Diteliti boleh, tapi jangan diklaim bahwa itu bagian dari kepastian tanpa bukti yang clear dan jelas. Kalau boleh bang, sarankan ke saya, gak usah kasih ijazah aslinya. Tolong suruh KPUD Solo, tolong suruh PPID Solo, kasih soft copy, kasih dokumennya ke saya. Ya kenapa Jangan hanya soft copy saja pun. Ya kenapa minta tolong ke saya, kan abang yang melakukan gugatan. Minta laksana. Kenapa ini aja dilarang? Ini aja hanya gugat, demo apa dan lain sebagainya. Masa kita? Wajar bang, publik curiga. Hanya asli aja nggak dikasih, ini yang nggak dikasih. Jadi versinya dari Babang ini sudah melihat yang asli, abang masih dapat yang kopinya gimana? Ini aja nggak dapat semua kok, dilarang kayak ini aja bang, kalau netizen ini saja pun dirahasiakan oleh publik. Lembaga publik merahasiakan begini. Bayangkan juga. Nggak boleh dirahasiakan katanya. Ya kan? Terus Jokowi yang salah. Jadi maksudnya begini loh, jangan semua hal yang akhirnya mengundang polemik di masyarakat, di Republik ini, itu seolah-olah bagian dari apa yang dilakukan Pak Jokowi, kan nggak begitu.
kita kan juga harus bijak juga. Bahwa ada yang salah tinggal dikasih tahu. Nah makanya saya tadi sampaikan begitu. Kan harus ada pembanding. Kalau tesis apa penelitian abang terkait dengan Pak Jokowi khusus, jadi kita kan penasaran juga, apakah memang KPU itu berlaku hal yang sama dengan Pak SBY dan Ibu Mega? Ternyata itu tidak ada. Misalnya begitu loh, Bang. Tapi kalau misalnya mereka ada semua, cuma Pak Jokowi doang, ada apa ini? Kan gitu loh. Nah itu yang tadi saya dorong itu, supaya akhirnya objektivitas kita atau publik itu kan mudah juga teruji dengan apa yang memang kita lihat Tadi kan secara udah saya jawab, semua. Bang. Iya kan abang kan Jokowi. Peneliti saya itu nggak odong-odong bang, nggak melebar kemana-mana. Oke. Penelitian Iya. itu ciri khasnya satu adalah ruang Iya. lingkup, nggak melebar kali. Betul. Nanti peneliti lain silakan lanjutkan. Betul. Oke, Nah, ini abang-abang kita saya sudah minta- habis waktunya. Oh, gitu. Mungkin kita akan berdialog di next segmen lagi. oke. Mungkin closing statement sebelum segmen berakhir, apa yang pengen disampaikan dari Bang Bona dulu? Ya, saya bilang apa ya? Ini negara jelas tulisannya republik. Artinya publik yang berkuasa. Bukan mantan penguasa, bukan raja, tanda kutip ya, seperti kata kawan kita. Publik yang berkuasa. Jadi publiklah yang menentukan hukum, bukan hukum yang menentukan publik. Sekian. Silakan anak muda cari aja kalimat beginian arti republik, awal-awal konstitusi di Prancis bagaimana. Bagaimana publik itu bisa menjatuhkan kerajaan Prancis. Oke. Gitu, kasih. Mardiansyah. Ya saya setuju memang suara Tuhan itu suara rakyat, tapi bukan berarti juga kita mengangkangi hukum, mengangkangi konstitusi. Karena ketika kita bersepakat itu hidup dalam suatu negara, tentu kita bersepakat itu ikut aturan-aturan negara yang konstitusional. Jadi kalau bicara soal bagaimana publik itu punya hak penuh terhadap bangsa ini, itu betul. Tapi bahwa publik juga dibatasi hal-hal yang tidak membuat kerusakan, membuat anarkisme, dan lain sebagainya, yang itu juga akhirnya merugikan publik itu sendiri, itu juga patut untuk menjadi pijakan kita semua, bahwa apapun yang diperjuangkan harus tetap pada koridor yang baik. Karena kalau kita memang berniat baik, pasti ngambil langkah-langkah yang baik, bukan langkah-langkah yang buruk. Menurut saya itu. Baik. Dan oke Zanus, kita sudah sampai walaupun penuh dengan ya pro dan kontra, ya kita lihat kalau bisa kita simpulkan kalau sekarang memang publik masih terbelah apakah ini ijazah palsu ataupun tidak, tapi bisa kita garis bawahi bahwa apakah ini juga adanya kepentingan politik, waktu akan menjawab. Apakah ini bagian mencegah wapres, ya silakan berasumsi, boleh komen di bawah. Dan terima kasih Bang Bona dan juga Bang Mardiansyah. Sama-sama dong. Ini kayaknya Sama-sama. terima kasih banyak ya. Sama. Dengan senang hati. Ya, dan jangan lupa selalu saksikan The Daily Buzz setiap hari apa, Mas Kafif? Setiap Senin sampai Jumat jam 16.00 di YouTube Official Okizone. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe dan komen di bawah, atau kalau mereka mau dihadirkan lagi silakan komen di bawah. Dan gue Esra Barita, Gue Hamid Mardiansyah. pamit, bye. Bye. Iya, sesama aktivis 98.